Selalu berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan. Yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Pengakuan Petrus dan pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita atau bercerita tentang pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Antara pengakuan Petrus dengan pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus, kalau kita refleksikan mempunyai sebuah hubungannya. Tentu kalau secara sederhana kita refleksi di sini bahwa ketika Petrus menyampaikan pengakuan engkau adalah Mesias dari Allah, tentu pada saat yang sama Yesus menyampaikan tentang penderitaannya. Dengan demikian di sini kita memahami bahwa Yesus yang adalah Mesias itu adalah kepenuhan janji Allah kepada bangsa Israel, Bapak Abraham, Yakub dan Ishak tentunya, menyampaikan bahwa akan ada kedatangan seorang Mesias yang menyelamatkan bangsa Israel. Nah, di sini kepenuhan janji Allah itu ada dalam diri Yesus Kristus. Membebaskan bangsa Israel dari mana? Tentu dari dosa. Tentu dari kekilafan orang Israel yang sudah tidak setia lagi kepada Allah, yang sudah menjauh dari Allah, yang sudah melanggar janji, di mana nenek moyang mereka dulu berjanji kepada Yahweh bahwa mereka akan menjadi bangsa yang setia kepada Allah, dan Yahweh itu adalah Allah mereka. Mereka hanya menyembah Yahweh saja dan yang lain itu tidak. Nah, tetapi di kemudian hari hal itu dilanggar sehingga menuntun pola pikir dan tindakan-tindakan mereka kepada kejahatan. Dan Yesus yang datang itu sebagai kepenuhan janji Allah. Dia itu adalah Mesias dari Allah yang memang mau menyelamatkan bangsa Israel, tentunya di sini tetapi secara universal, secara umum ya. Semua orang, semua manusia beroleh keselamatannya. Nah, bagaimana cara Mesias itu nanti menyelamatkan bangsa Israel itu? Yesus tadi mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia perjuangan Mesias membebaskan bangsa Israel dari dosa itu ternyata melalui jalan penderitaan, salib ya. Dan bahkan dia dibunuh, mati di atas salib. Tetapi salib itu membuka jalan bagi manusia, bagi bangsa itu untuk melihat keselamatan yang dari Allah. Di sini bahwa kematian Yesus membuka tabir yang selama ini tertutup ya, atau dalam
pemahaman lain, tabir bait Allah yang dulunya itu terjadi pemisahan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu terbelah dua, bahwa antara manusia dengan Allah itu sudah tidak ada lagi jurang yang jauh, sudah tidak ada lagi sekat, sudah tidak ada lagi serambi-serambi yang memisahkan, tetapi Allah itu hadir secara nyata dalam kehidupan manusia. Allah itu mau menerima manusia, mau menyelamatkan manusia, dan dia dekat dengan manusia. Nah, tentu di sini ya, penderitaan Yesus itu membuka jalan itu, membuka jalan keselamatan bagi bangsa Israel dan juga manusia tentunya. Dan kematian Yesus tidak mati langsung, tidak dibangkitkan, tetapi dia dibangkitkan pada hari ketiga, yang tentunya bahwa pernyataan ini akan menjadi faktanya atau akan menjadi nyata ketika Yesus menjalani itu, ketika Yesus mengalami itu, atau para murid sungguh-sungguh menyaksikan itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih ya, ketika Yesus bertanya kepada para murid, siapakah aku ini? Ada dua pertanyaan penting yang sebenarnya yang perlu Yesus dengar dari para murid. Pertama, apa kata orang ya? Umum ya. Jadi ada banyak pengakuan yang diberikan oleh orang kepada Yesus ya, akan eksistensi keberadaan Yesus itu. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan juga ada yang mengatakan seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Itu sebuah pertanyaan yang sifatnya umum, atau Yesus ingin mendengarkan informasi yang para murid dengar tentang dirinya dari orang-orang banyak yang sudah tentunya mendengarkan Yesus yang mengajar, mengalami mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ya, dan sebagainya. Nah, lebih dalam Yesus menanyakan sebuah pertanyaan yang sifatnya reflektif untuk para murid. Menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kamu siapakah aku ini? Nah, itu pertanyaan Yesus ingin menuju kepada kedua rasul itu. Ya, di sini kedua rasul yang diwakili Petrus menjawab Mesias dari Allah. Dan memang pertanyaan itu, jawaban itu betul ya, betul. Dan Yesus mengatakan, atau Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu, karena memang dia itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Itu kan Petrus, para murid itu sudah sampai kepada refleksi itu ya. Mungkin mereka, Petrus di sini merenungkan, atau mungkin juga Petrus ya mengingat-ingat ya tentang ajarannya di dalam kitab yang mereka punya, akan datang seorang Mesias yang membebaskan mereka dari bangsa Israel, dari penjajahan ya, dari dosa gitu ya. Tapi ya pemahaman Petrus ini masih sebatas belum begitu mendarat ya. Karena mungkin pengakuan ini hanya refleksi yang belum menyeluruh ya, belum terintegrasi oleh Petrus ya. Sehingga atau dalam cara pandang Petrus ya, Yesus yang sebagai Mesias ini ya mungkin masih dipengaruhi kuat oleh konsep-konsep manusiawinya, sehingga dia mungkin menganggap Yesus itu sebagai Mesias yang akan memimpin secara duniawi ya, memimpin umatnya secara duniawi. Tapi mungkin juga ya sampai ke hal-hal rohani mungkin hanya sekian persen begitu ya. Sehingga ketika Yesus dalam bacaan Injil Sinoptik lain, ketika Yesus menyampaikan pemberitahuan tentang penderitaannya yang pertama, ya Petrus menarik Yesus ke samping. Lalu Yesus menegur dia, hanyalah iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, di sini Petrus tentunya refleksinya tentang Mesias, Yesus sebagai Mesias dari Allah itu ya masih sebatas refleksi yang kurang dalam, masih dangkal ya. Tetapi Petrus kemudian ya menyadari hal itu. Mungkin juga ya dari situ Petrus merefleksikan dengan sungguh kepada Yesus, yang membuat dia itu semakin teguh, percaya kuat pada Yesus ya, dari hal pengalaman-pengalaman kecil seperti itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita sebagai umat yang sudah dibaptis atau pengikut Tuhan, tentu ya hal ini menjadi kekuatan juga untuk kita, untuk memberikan pengakuan kepada Yesus ya. Sejauh kita mengenal dia, siapa Yesus untuk diri kita, siapa Yesus itu untuk kehidupan kita. Tentu kita dibaptis tentu bukan sebuah situasi formalitas ya, agar kita menjadi pengikut Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan iman harus ada sebuah titik yang membuat kita semakin dekat dengan Yesus. Siapa Yesus itu? Ya, apakah berguna dia untuk hidup saya? Apakah pernah dia hadir dalam kehidupan saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang memang
So pertanyaan iman yang perlu kita renungkan setiap saat, agar sekiranya kita itu bisa semakin dekat dengan Tuhan, karena kita mengenal sosok Yesus itu pada satu poin yang kita ambil darinya. Apakah dia sebagai guru, sebagai penyelamat, sebagai tabib kah, atau sebagai apa yang kita temukan dari pengenalan kita akan dia. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.